Aktif. Pak Ruslan. Pak Ruslan dengar. Pak Ruslan. Pak Ruslan nampak juga Pak. Angkat tangan, Ruslan. Pegang Pak Ruslan. Suara. Waalaikumsalam. Dengar suara ya di. Dengar suara Pak Ruslan. Buka sidang Pak Jagung. Ya. Sebelumnya sudah siap ya. Siap yang mulia. Sidang dalam perkara pidana nomor 845/2020 bersama terdakwa Ruslan alias Ruslan Buton bin Lamuni dibuka dan dinyatakan terbuka. Baik, terdakwa Ruslan, dengar kami. Suaranya kurang besar. Dengar ya. Dengar ya. Baik, saudara terdakwa Ruslan sehat hari ini. Alhamdulillah. Ya. Hari ini bisa kita mulai pemeriksaan perkara saudara. Ya, bisa. Oke. Kami cek terlebih dahulu identitas saudara ya. Nama lengkap Ruslan alias Ruslan Buton bin Lamuni. Betul demikian? Betul. Lahir di Buton, umur 45 tahun, tanggal 4 Juni 1975. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Mariaro, RT 17, RW 5, Kelurahan Mariaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kabupaten Kita dipoto nih, foto lagi. Provinsi Maluku Polisi, Utara, polisi. atau Desa Mangkarawe, Kecamatan Sio Tapina, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Benar begitu ya? Betul. Agama Islam, pekerjaan swasta atau purnawirawan TNI AD, pendidikan SMA. Betul? Betul. Saudara ditangkap kemudian ditahan sejak tanggal 28 Mei 2020. Baik, terdakwa Ruslan dengar. Dengar ya. Baik, saudara saya ulangi ya, saudara ditahan sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan sekarang. Betul. Dalam menghadapi perkara ini, saudara ada penasihat hukum. Ada ya. Ya, silakan, saudara penasihat hukum, surat kuasa. Ya yang mulia. Jadi begini. Memang kami penasihat hukum sewaktu masih di penyidikan dan penuntutan. Sekarang kami ditunjuk lagi penasihat hukum untuk perkara pengadilan. Hanya saja sejak dilimpahkan ke pengadilan atau ke penuntutan, kami tidak bisa lagi ketemu dengan yang bersangkutan. Jadi surat kuasa belum ditandatangani. Ya, karena tidak bisa bertemu. Surat kuasa sudah ada, tapi belum ditandatangani. Karena kami buat surat kuasa tentu setelah tahu nomor perkara. Berarti surat kuasanya sudah dipersiapkan. Sudah. Kalau begitu kita minta persetujuan penuntut umum. Bagaimana kalau penandatanganan surat kuasanya menyusul? Bisa diterima seperti itu? Bisa. Dengan catatan penasihat hukum segera menandatangani ke terdakwa. Ya, kami mau bertemu, tolong difasilitasi yang mulia.
Kan tidak bisa bertemu. Kami belum pernah menerima surat bertemu dengan terdakwa. Belum pernah menerima permohonan. Maka kami minta kalau memang mau bertemu dengan terdakwa dalam rangkaian kepentingan seperti itu, kami ajukan permohonan dan kami Baik, silakan nanti koordinasi ya dengan penuntut umum. Kan sudah dinyatakan di persidangan ya. Gitu ya. Masih perlu buat surat yang mulia? ya, koordinasi ada. Bisa koordinasi ya. Koordinasi. Baik, bisa diajukan apa dulu? Bisa ada yang mulia. Kalau suratnya sudah ada. Yang paling tidak panggilannya dulu persiapan legal standing dan penasihat hukum berita acara sumpah kartu pengacara ini yang ingat Yang mulia, saya yang mulia. silakan penuntut umum. Ya, separuh di sini, separuh di realitasnya. Ya. Nah, ini Ya. suasana Pak. Ini Ya, nanti kami susulkan yang mulia. Ya, belum semua yang mulia. Nah, belum daftar. Siap. Siap, ini lagi saya obrak-abrik yang mulia hari ini. Kartu. Kartu saya sidok berikutnya aja yang mulia, nggak ke bawah bulan yang mulia. Belum kami fotokopi karena belum tanda tangan yang mulia. Oh, lengkap yang mulia, pasti kami daftarkan langsung. Siap yang mulia. Baik, berarti saudara ini belum kami Nanti verifikasi Pak. perlihatkan kepada kami berita acara upah. Sudah. Dan yang belum itu kartu pengacaranya yang asli Pak. Iya, nggak bawa pula yang mulia ini. Ada di bawah sekarang atau Tidak terbawa kayaknya yang tidak mulia. di bawah? Nyusul saja Pak ya. Pada Nyusul, siap. Beserta fotokopinya ya. Siap, lengkap ya. Begitu terdakwa bukan ya. Ini penasihat hukumnya. Sementara belum ada tanda tangan saudara sebagai pemberi kuasa. Ya, nanti akan difasilitasi kemudian dari penuntut umum ya bersama penasihat hukum saudara, gitu ya. Kami tanyakan ke penasihat hukum sudah menerima surat dakwaan. Kami belum terima yang mulia.
suasananya dulu baru belum ada. Kemudian untuk terdakwa sudah kami kirim kemudian. Sudah pada terdakwa sudah diberikan juga kepada Siap. gitu ya. Siap. Gitu ya, Ustaz Agung. Ya, yang pasti kami belum terima yang mulia. Ya. Pada terdakwa sudah. Ya, Nanti kepada Ustaz Agung. Siap. memang biasanya kalau bisa ketemu terdakwa yang nyerang kepada kami karena tidak bisa ketemu, jadi begini yang mulia. Ya, yang mulia. Ya. Tapi ini bisa disikapi ya. Kita baca surat dakwaannya. Terdakwa Ruslan, Ya. saudara dengar baik-baik penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu saudara bisa berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Mengerti? Siap. Silakan. Yang mulia. Majelis. Ya. Yang mulia, sebelum dibaca surat dakwaan, jadi kan begini, pemahaman dari terdakwa, apakah sidang seperti ini, terdakwa itu memang merasa nyaman atau tidak, itu perlu ditanya juga dulu yang mulia. Dia sehat, Ya, bisa mengikuti persidangan hari ini. karena ya, pemahamannya dia, sidang itu pengacara ada di sebelahnya gitu yang mulia. Itu memang diucapkan kepada saya sewaktu tahap 2. Makanya kami meminta kepada yang mulia, kepada terdakwa untuk dihadirkan dalam persidangan. Itu permintaannya yang mulia. Dijadikan persidangan. Iya, Ini saya jawab ya. siap. Ini ada peraturan Menteri Hukum dan HAM yang melarang ya para tahanan untuk hadir. Nah, ya, itu sudah ada surat dari Menteri Hukum dan HAM. Namun demikian, seandainya kalau ada dari salah seorang saudara mau mendampingi di RP, nanti bisa difasilitasi Saya. gitu ya. Paham ya? Sudah bisa kita mulai? Boleh kami mengusulkan, karena ada juga klien kami di Bareskrim itu dihadirkan juga di dalam persidangan oleh majelis hakimnya. Tapi untuk kita juga sepakat persidangan tertentu saja, artinya persidangan yang melibatkan yang bersangkutan. Saya di Cipinang begitu yang mulia. Jadi dihadirkan dalam persidangan atas perintah hakim. Iya. Ya. Jadi buat sementara ini memang belum bisa dihadirkan berdasarkan surat itu. Ya. Bukan, yang di Cipinang itu juga kan masih baru 2 minggu 3 minggu lalu yang saya sidang yang mulia. Dihadirkan sesuai dengan keperluannya. Jadi supaya terdakwa juga bisa mengetahui itu yang mulia. Ya baik, nanti saudara koordinasi dengan penuntut umum karena yang menghadirkan terdakwa ke persidangan dalam. Terima kasih yang mulia. Ya. Siap. Sudah bisa dibacakan surat dakwaan. Terdakwa dengar surat dakwaan dibaca oleh penuntut umum ya. Ya. Silakan. Terima kasih Majelis. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu 9 surat dakwaan. Nomor register perkara PDN 125-2-08-JK-08-JKT-SER-2020 A. Identitas terdakwa sebagaimana telah ditanyakan langsung oleh majelis kepada terdakwa. Penangkapan dan penahanan juga sebagaimana telah disampaikan dan dibenarkan oleh terdakwa. C. Dakwaan pertama, bahwa ia terdakwa Ruslan alias Ruslan Hutang bin Labu Juni pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah terdakwa di Desa Matanawe, Kecamatan Siau Tapina, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam, terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi antar golongan
dalam kurung syarat sebagaimana dimaksud untuk bersilaturahmi dan saling berbagi informasi mengenai lowongan pekerjaan serta anggota yang terdaftar sekitar 1.000 orang. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2020, pada siang hari ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Matanawai, Kecamatan Sitopina, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, membuat surat terbuka untuk Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam bentuk rekaman dengan durasi 4.08 menit dengan menggunakan handphone merek Oppo warna putih email 86352034583252 email 86352603458345 bahwa isi rekaman surat terbuka untuk Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai berikut. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat. Bangsa dan negara yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini, suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah, semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal, entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo yang saya hormati. Semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali oleh karenanya. Dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina Komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik saudara, seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini. Namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu: saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari takhta presiden. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluhlantahkan para pengkhianat bangsa, akan bermunculan harimau, singa, dan serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto, bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan sebagai seorang negarawan. Beliau dengan legowo menyatakan mundur dari takhta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindarkan potensi pertumpahan darah antara sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari 18 Mei 2020, Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2020,
sekitar pukul 16.23 waktu Indonesia Tengah, terdakwa menghubungi saksi Andi Jumawi SP, wartawan, melalui telepon dengan mengatakan ada tulisan tentang surat terbuka kepada Insinyur Haji Joko Widodo dan meminta untuk dimuat di Indonesia Express www.indes.co.id. Dan saksi Andi Jumawi SP mengatakan kepada terdakwa, silahkan dikirim rilisnya, dan terdakwa mengirim rekaman suara tersebut melalui chat WhatsApp nomor 62-8749-6350 kepada saksi Andi Jumawi SP nomor 62-333-9942 bahwa setelah saksi Andi Jumawi SP menerima tulisan dan rekaman suara surat terbuka kepada Insinyur Haji Joko Widodo tersebut dari terdakwa, selanjutnya saksi Andi Jumawi SP copy paste dan dimuat ke dalam media Indonesia Express dengan lirik portal berita https://index.co.id 2020-05-18 surat terbuka /tutup BPK IR H Joko Widodo tanda tanya FPCRID sama dengan DWAR PISHCD 3BJ NTSO 8 GGT 92 bahwa niat terdakwa mengirim rekaman suara tersebut kepada saksi Andi Jumawi SP untuk memviralkan dan agar surat terbuka tersebut bisa langsung didengarkan pemerintah maupun oleh saudara Insinyur Haji Joko Widodo, karena saksi Andi Jumawi SP sebagai wartawan di media Indonesia Express dan terdakwa menerima link berita dari saksi Andi Jumawi SP yaitu https://index.co.id 2020-05-18 surat garis datar terbuka garis datar tutup garis datar BPK garis datar IR garis datar H garis datar Joko garis datar Widodo garing tanda tanya FP CLID sama dengan DIWAR WPSHCY 3B GNT SO 8GGCS 92 Z garis datar Z LID 9 S11 XX A4 IP 68BB S-Log YLCION 18 J8A bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Tengah, terdakwa mengirim link berita https://index.co.id 2020 dan rekaman suara terdakwa yaitu surat terbuka untuk Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ke grup Trimatra Jakarta dan grup APIP atau Aliansi Profesional Indonesia Bangkit, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, saksi Aulia Fahmi SH membuka portal berita yang sedang viral atas nama terdakwa melalui handphone dengan link http://index.co.id yang terdapat informasi dengan judul berita surat terbuka untuk Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Karena penasaran, saksi Aulia Fahmi SH mencari biodata atas nama terdakwa di media sosial YouTube dan ditemukan rekaman suara pada link https://www.youtube.com/ tanda tanya P garing sama dengan PQ9ARFMBFB sama dengan 36S yang isinya sama dengan link portal berita http://index.co.id bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara adalah bahwa sesuatu yang dapat mengakibatkan munculnya rasa ketidaksukaan atau perseteruan baik antara individu dengan kelompok masyarakat maupun masyarakat dengan kelompok masyarakat dan lain, bahwa dampak sosial dan dampak potensial adalah pertimbangan terpenting dalam menilai masukan kebencian dan melakukan tindakan terhadapnya, yaitu
pihak ketiga, baik individu maupun kelompok. B. Memicu respon emosional dari target seperti perasaan yang terhina dan stres. C. Mempengaruhi setiap masyarakat dengan menyebabkan kebencian atau membenturkan kenyataan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 171 A garis datar B garis datar 2020 garis datar cyber tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Adi Satya Eskom Ajun Komisaris Polisi 8 LRP 870641 pemeriksa digital forensik pada Direktorat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal Polri. 2. Herman Francisco MH Inspektur 2 Polisi NRP 861 Baik, terdakwa Ruslan masih bisa mendengar dakwaan yang dibaca oleh penuntut ini. Suara yang mulia terdengar keras, tapi suara yang dari saat ini tidak benar hilang dan kemudian muncul lagi. Baik, penuntut bisa mendengarkan naiknya lagi. Ruslan dengan kami. Bisa dengar terdakwa. Kurang jelas. Sebentar. Ruslan Tidak jelas. Apakah karena mendengar suara berisik hujan dari sana? Tidak yang mulia. Suara yang mulia sangat jelas sekali. Makanya dari tadi nyala kalau saya punya sih nyala. Iya. Oh, dari tadi nggak dengar lah dia.